keintiman tapi keterasingan. Intim tetapi asing. Hubungan intim, Mister. Intim tahu intim? Tahu. Apa itu intim? Hubungan badan. Hubungan badan. Bukan hanya hubungan badan yang intim. Intim itu bisa juga kedekatan. Ya, kedekatan itu namanya intim. Jadi jangan intim itu diterjemahkan sebagai sesuatu yang negatif ya. Positif itu, Mister. Positif. Menghasilkan Intim, keturunan. tapi asing. Di dunia ini contoh hubungan yang intim itu seperti hubungan siapa dengan siapa? Seperti hubungan si Titus Coba dengan dengar dulu Yulia. ya. Coba yang lainnya dulu. Amin. Coba Ronel, satu contoh hubungan Aminkan itu, hubungan Titus. apa dengan apa? Aminkan. Yang intim. Seperti contoh Ayah dengan anak, istri dengan suami, Oke, Mister betul. Lilik dengan kakek dengan nenek, Kakek dengan nenek. Oke. opung dengan nenek. Opung dengan opung cewek. Nah, itu dia ya. Opung dengan opung cewek atau kakek dengan nenek, suami dengan istri, Paman dengan bibi. mama dengan bibi, ayah Paman dengan anak, keponakan. dan sebagainya. Titus dengan Yulia. Udah, tidak ada menyebut nama personil satu persatu. Iya. Jangan menyebut nama saya dengan sembarangan. Atau contohnya tadi ada misalnya apa? Pacar dan tujuh. Bersama kelas 10. Itu intim. Intim ya. Oke, kalian bisa menemukan satu contoh tentang keintiman. Nah, sekarang Tinggal di rumah. kalau suatu hubungan itu intim, berarti kira-kira apa yang membedakan hubungan tersebut dengan yang lain? Kasih contoh, misalnya kasih contoh ya. Misalnya kalau hubungan intim itu seperti gini. Bedanya dengan hubungan biasa gini. Ya, misalnya kalau intim itu misalnya sering berjalan bersama Iya, atau kalau gimana. Oke, coba ya siapa Mister panggil. Mas Niat. Panas Kira-kira kan? kalau intim itu contoh jenis hubungannya seperti apa? Bagaimana kita bisa ngomong ini intim? Mana Mas? Makan sama, jalan sama. Ini Mas Niat dulu ya. Sama. Tidur. Kok pakai bajumu? Iya. Mister. Hah? Kontol. Coba. Contoh ya, Mister. Contohnya Mister. Udah sahabatan. Contoh persahabatan. Ya, misalnya kenapa mereka disebut intim? Karena sering jalan bersama, saling curhat lah. Sering jalan bersama, sering curhat bersama. Oke. Yang lain ada pendapat lain? Seperti pacaran. Seperti pacaran. Ya, kenapa pacaran? Saling memahami. Saling melengkapi. Barang berbaca aja yang lain. Bagaimana kita yang belum pengalaman? Ya. Jadi Makanya, dari beberapa sebenarnya. pendapat teman kalian dapat disimpulkan misalnya kalau intim itu berarti sering jalan bersama, makan bersama, melakukan segala sesuatu kegiatan bersama. Itu yang kegiatan bersama. yang tampak, ya, yang tampak. Kemudian katanya ada apa? Saling mengenal satu dengan yang lain. Saling mencintai satu dengan yang lain. Itu bisa terjadi karena apa? Karena Karena cinta. cinta. Apa karena sering bersama-sama itu bisa Tidak. terjadi? Karena kasih Yesus. Bisa juga, Yesus, Mister. rohani Bisa. sekali ya. Bisa juga, Mister. Bisa. Apa? Bisa karena sering bersama. Karena sering bersama sehingga timbul apa? Musuhan. Cinta itu Timbul Mister. pengenalan satu dengan yang lain, oke ya. Jadi contohnya seperti suami istri. Nah, coba kalau kita refleksikan hubungan bapak dan mama kita, papa dan mama kita. Papa dan mama kita, apakah hubungan mereka sudah intim belum? Udah. Maksudnya sering makan bersama, sering apa Sudah tidur bersama. bersama mereka. Terus kemudian, Curhat-curhatan. nah, coba, apakah hubungan papa dan mama kita seperti itu atau tidak? Coba dibayangkan dulu, jangan langsung iya. Coba dibayangkan dulu. Ya, dibayangkan dulu. Apakah mereka selama ini hanya formalitas sebagai suami istri, formalitas, atau memang betul-betul sudah ya seperti itu saling mengenal satu yang lain dan sebagainya. Benar-benar pas dan tidak bongkar. Cuma sama-sama kerja. Pikirkan dulu ya, pikirkan. Gak usah diresponkan dulu, gak usah dijawab-jawab. Responsibel. Oke, pikirkan. Bayangkan wajah papa, wajah mama. Hubungan mereka itu seperti apa? Seperti apa ya? Kita berpikir. Gak boleh tahu anak-anak. Boleh tahu anak itu Mister Rai bahaya. Nah, ya. Orang tua. Nah, itu satu hal aja. Artinya kadang-kadang seperti ini, kita sering makan bersama, minum bersama, melakukan segala sesuatu bersama-sama. Kecuali Tetapi Ee. makanya tanpa apa? Tanpa apa? Tanpa cebok. Hah? Tanpa tanpa luarnya aja. Tapi sebenarnya dalam hati kita jauh sekali dengan mereka. Bisa gak perasaan seperti itu kadang-kadang? Bisa. Tidak kan? Meskipun saya hidup bersama papa dan mama saya, tetapi meskipun kami makan bersama, doa bersama, PA bersama di rumah, kan kemudian, tetapi kadang-kadang tapi terasa jauh. Meskipun ini seperti papa saya atau bukan?
ini seperti mama saya atau bukan. Kalau saya ada masalah, saya malas cerita kepada mereka. Saya ada sesuatu, saya malas ngomong kepada mereka. Ya ini formalitas saja sebagai orang tua dengan anak. Ya saya hanya ngomong ke dia kalau misalnya saya lagi perlu, minta duit, kasihkan raport, udah selesai dan sebagainya. Pernah nggak terasa seperti itu? Hah? Atau sampai sekarang merasakan seperti itu? Nah, itu yang harus kita perhatikan dengan waspada. Jangan hubungan kita hanya sebagai formalitas belaka, yang hanya tampak luar, yang bagus. Tetapi secara batin, kita jauh sekali dengan mereka. Nah, parahnya itu kalau hubungan suami dan istri seperti itu. Mereka melakukan bersama semuanya, tetapi tidak ada lagi apa? Tidak ada lagi keintiman itu. Tidak ada lagi apa? Keintiman itu. Tetapi justru menjadi Gairahan. asing, keterasingan satu yang lain. Ya tidur bersama satu ranjang, tetapi apa? Satu hadap utara, satu hadap Selatan. satu hadap barat, satu hadap Iya. Satu musim durian, yang satu musim rambutan. Nah, yang satu musim panas, satu musim dingin. Dingin. Ya, Mister. Yang satu ke utara, yang satu ke... Nah, kemudian ya seperti itu dia ya. Jangan kita seperti itu. Bangunlah hubungan yang lebih erat. Jangan hanya nampak luar aja, tetapi secara intim, secara dalam harus kita jalani hubungan itu. Bagaimana hubungan kita dengan Allah saat ini? Mantap. Apakah memang sekedar formalitas belaka? Misalnya berdoa saja, atau misalnya ya sekedar membaca Alkitab saja, tetapi kita nggak merasakan Tuhan itu betul-betul ada dalam hati kita. Siapa yang merasakan? Yudo, Martin, wah semua satu persatu. AP juga. Kadang-kadang kita tiap hari baca firman Tuhan ini, berdoa, tapi kok terasa Tuhan itu jauh dari kita? Dan emang ada kok. Hah? Kenapa? Sering berdoa. Nggak sering berdoa. Tapi itu loh, kedekatan itu loh. Nah, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Ayo, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Apakah seperti itu? Sama? Tuhan kita anggap hanya sebagai apa? Sosok yang kita memberi Misterius. laporan. Kan? Kita memberi laporan atau kita meminta sesuatu baru ke Tuhan. Tapi segala tingkah laku hidup kita itu belum tentu bisa sesuai dengan yang diharapkan oleh Tuhan. Sama nggak? Menurut saya dari Mister, Hah? Tuhan itu mandor. Tuhan itu mandor. Iya, Kenapa? Mister. Kalau kita berbuat jahat, Mister, dia kasih hukuman dan dia kasih berkat alias gaji. Kalau kita nggak menuruti perintahnya, kita tidak dikasih gaji. Kalau kita turuti baru dikasih gaji. Dulu waktu Mister kuliah, satu persatu itu ditanya, menurut kamu Tuhan seperti apa? Tuhan seperti apa? Tuhan seperti apa? Tuhan seperti apa? Kita sama-sama orang Kristen ini ya, kita semua sama-sama orang Kristen di situ. Ya, ketika ditanya-tanya, satu persatu berbeda. Ada yang ngomong ini seperti Tuhan bagi saya seperti ATM dengan mesin. Kalau saya butuh sesuatu, saya tinggal masukkan Kartu saya, tinggal keluar duitnya, seperti itu. Nah itu dia hubungan dengan Tuhan. Ada yang ngomong kalau saya dengan Tuhan seperti Bapa dengan anak. Kalau saya berdoa panggilnya bukan Tuhan, tetapi panggilnya apa? Papa saya yang baik, selamat pagi dan sebagainya. Babeku yang ada di surga. Itu kalau orang Jawa, babe, bukan babi. Babi. Bukan orang Jawa, Mister. Beda-beda semua. Betawi. Dan bisa kalau tanya sekarang pada hari ini juga pasti berbeda-beda. Atau bahkan ada yang tidak tahu mendefinisikannya. Ya Tuhan lah. Saya kita lah, gitu kan? Tuhan ya Tuhan, saya ya saya. Gak ada hubungan apapun. Ya kan Tuhan itu sesuatu di alam sana, kita di sini. Gak ada hubungan campur tangan. Siapa Sasoia? Nah, bagaimana kita bisa membangun hubungan lebih intim lagi dengan Tuhan? Tuhan pengen nggak kita intim dengan Dia? Pengen. Dari mana kamu tahu? Dari tingkah lakunya. Bukan, Mister. Dari perintahnya. Contohnya perintahnya apa? Kitab. Jangan yang pertama dan hukum yang terutama. Hah? Kasihlah semua. Kasihilah. Aku. Sama manusia seperti dirimu sendiri. Gak ada kata Allah di situ. Jangan ada pada Allah lain. Kedua. Nah, Hukum pertama dan Jangan kedua, engkau ada lagi, menyembah. kasihilah Jangan Tuhanmu dengan segala hatimu. Ya, Oke. dengan segala Apa lagi hati. yang lain? Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. jangan berzina, jangan membunuh. Oke, itu namanya hukum-hukum Tuhan. Sekarang masuk Mister, itu hukum Tuhan semua ya. Sekarang masuk Mister, dari mana kita tahu Tuhan itu pengen kita mempunyai hubungan intim dengan Dia? Bukannya dengan memberikan hukum-hukum itu, kita akan semakin jauh dengan Dia kan? Jangan ini, jangan ini, jangan ini. Wah, Iya. orang jangan semakin jauh. Kenapa? Karena banyak kali aturan dari Tuhan. Iya. Ada itu Mister. Ah. Jika kamu dalam aku, maka aku dalam kamu. Jika aku dalam kamu, maka Maka aku dalam aku. Itu baik keinginan Tuhan kan? Iya. Kita berada dalam Dia. Dalam Terus Dia. apa lagi? Tuhan bisa sakit hati nggak kalau kita mencari Allah lain? Cemburu, Mister. Allah cemburu. Cemburu, Allah itu cemburu. Dari mana kalian tahu Allah itu? Oh, cemburu? Ada di firman Tuhan. Ya Allah, walau Jangan kita ya.
Yaitu di mana? Uang. Pada saat apa? Begini, Mister. Tuhan tidak mau Aku mengingini roh di dalammu dengan cemburu. Aku merah dalammu dengan Cemburu. kata Dimas Mori. Ah. Terus apa lagi?